Beragam sanksi sosial diterapkan bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun sayang masih banyak orang yang nakal atau mungkin jadi mereka bebal. Sanksi seolah menjadi penindakan basa-basi. Kita akan bahas bersama Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Pak Imam, selamat malam, Pak. Kurang begitu keras, Mbak. Oke, Pak Imam bisa dengar suara saya jelas dengan Sangat Tiffany? kecil. Oke, sangat kecil, tapi kedengeran ya, Pak ya? Ya, kedengeran. Oke, Pak Imam, kita tadi lihat bahwa sanksi diterapkan di sejumlah daerah, misalnya ada pelanggar yang tidak menggunakan masker, kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah, kemudian peti mati, sosialisasi hukuman, kemudian dengan tema-tema yang horor atau yang ngeri-ngeri. Anda melihat ini hanya sebagai simbol semata, nggak ada efek jerahnya, atau memang ini yang mungkin kita butuhkan untuk dalam tanda kutip menampar masyarakat terkait dengan bahaya COVID saat ini? Halo. Halo, Pak Tidak Imam. kedengeran, Mbak, tapi saya akan coba jawab. Tadi awalnya saya kedengeran. Oke, Halo. silakan. Ya. Halo. Iya, silakan Pak Imam. Ya. Jadi dalam teori pembelajaran ya, learning perspective itu memang ada paling tidak ada 3. Jadi ada yang orang perilaku itu ditentukan karena stimulus and response misalnya. Jadi kalau ada orang yang berperlakuan baik ya dia mendapatkan reward ya. Kemudian kalau yang dianggap menyimpang itu terus kemudian mendapatkan sanksi. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah yang kaitannya dengan cognitism ya. Jadi orang berperilaku tuh karena didorong untuk berpikir proses perspektif mindsetnya itu juga diberi pemahaman. Pokoknya intinya adalah cara berpikir itu menentukan bagaimana perilakunya. Tetapi yang ketiga adalah kaitannya dengan pengalaman, konstruktivisme. Jadi orang dikonstruksikan atau melalui pengalaman sehingga dia lebih menghayati karena dia itu tidak hanya sekedar berpikir tetapi juga ikut mengalami apa yang akan terjadi seandainya misalnya orang itu meninggal misalnya. Nah, tetapi itu adalah metode saja yang sebetulnya yang ingin dikembangkan. Tetapi metode yang lain bisa saja yang lebih bersifat memberikan sanksi sifatnya sanksi hukuman-hukuman yang memberikan denda misalnya. Jadi kalau orang itu melakukan pelanggaran itu yang akan dirugikan dia, tetapi bukan dirugikan dari sudut fisik ya, atau dari sudut hukuman seperti yang selama ini kita lihat, tetapi langsung mengena kepada untung rugi secara material. Ya, apakah dia itu terus kemudian kalau seorang pegawai menjadi diturunkan gajinya, atau kalau seorang yang berdagang itu terus kemudian dia mungkin tidak diizinkan lagi untuk berdagang di wilayah itu. Nah, itu jadi memang macam-macam cara untuk melakukan sanksi di dalam upaya melakukan penegakan protokol kesehatan ini. Oke, artinya sanksi yang harus mengena di diri orang itu sendiri kan? Nah, dengan adanya yang sekarang terjadi, kayak misalnya beberapa waktu lalu yang tidak menggunakan masker saat berkendara harus bersih-bersih jalanan, itu sanksi sosialnya. Kemudian ini juga orang yang tidak menggunakan masker kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Ini artinya apa? Sia-siakah dengan adanya sanksi-sanksi ini? Karena mungkin mereka tidak merasa itu berdampak pada diri mereka sendiri. Jadi mungkin masih santai-santai aja. Ya, tapi hukuman seperti itu menurut saya itu one shot ya, satu tembakan saja. Tetapi kalau hukuman itu lebih melekat ya, dan kemudian misalnya sanksi sosial yang paling memungkinkan supaya semua warga yang ada di lingkungannya itu misalnya memberikan sanksi negatif dari sudut
nilai-nilai ya, misalnya dia fotonya misalnya dipajang di kelurahan misalnya. Mungkin itu foto-foto yang dipajang di kelurahan itu orang yang yang melanggar itu akan jauh lebih lebih bisa memberikan efek jerah dari ketimbang misalnya hanya push up. Push up sekali sudah itu hilang. Nah, itu salah satu sanksi yang lebih melekat, lebih lama. Atau yang lebih edukatif barangkali ya dia harus menjadi relawan di dalam jangka waktu yang lebih lama, ya. Dan misalnya dia kalau hanya sekedar push up atau sifatnya snapshot itu saya kira orang Indonesia tidak akan tidak terlalu punya efek jerah. Oke, dengan begitu apakah kita sekarang dengan angka COVID yang masih mencatatkan kenaikan bahkan lebih dari 3.000 kasus positif, Indonesia itu kita darurat regulasi soal sanksi Pak Imam. Artinya tidak terbatas dengan sanksi yang masih dalam takarannya atau levelnya sanksi-sanksi sosial. Tadi mungkin seperti beberapa yang Pak Imam sarankan, apakah mungkin levelnya harus naik seperti misalnya pidana, haruskah kita begitu? Saya lebih cenderung misalnya kita membentuk semacam pengorganisasian di tingkat komunitas ya, apakah itu di lingkungan pasar, di lingkungan masjid, gereja, itu ada panitia-panitia atau kelompok-kelompok yang memberikan contoh bagaimana perilaku itu seharusnya dilakukan, dan pada saat yang sama kelompok dari lingkungan mereka itu sendirilah yang memberikan dorongan daripada misalnya dari pihak luar ya, dalam tanda kutip, misalnya orang bukan dari lingkungannya. Nah, memang orang dalam lingkungannya itu perlu dipilih champion-champion, orang-orang yang memiliki wibawa, orang-orang yang memiliki harisma, sehingga mereka lebih diikuti oleh masyarakat sekitarnya daripada misalnya satu tembakan hukuman ya, dan kemudian sesudah itu mereka tidak ada keterikatan sosial dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Jadi dengan kata lain, memang sebaiknya itu ada pendampingan, ada kontrol yang melekat, tidak hanya sekedar sanksi-sanksi satu snapshot ya, snapshot sanction, tembakan sekali gitu. Oke, kalau berbicara mengenai pencegahannya, formulanya sangat simpel, sangat sederhana dengan 3M tadi, menjaga jarak sosial, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, simpel sekali, sederhana sekali Pak Imam. Tapi kenyataannya yang kita lihat di lapangan, di pemberitaan setiap hari, bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita masih banyak yang nakal, masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang merasa mungkin kok kayak kebal gitu dan juga bebel gitu dengan si COVID-19 ini gitu. Gimana melihat ini Pak Imam? Ya, sebetulnya sederhana itu kelihatannya, tetapi tidak sederhana. Misalnya cuci tangan dengan menggunakan sabun secara rutin. Untuk bisa orang cuci tangan, pertama dia harus tahu tentang mengapa harus cuci tangan. Itu untuk memahami hingga menyadari, itu satu proses yang tidak mudah. Nah, setelah itu dia tahu, dia memahami dan menyadari, itu harus dia harus tumbuh motivasi dari dalam. Itu kalau kita menggunakan pendekatan yang bersifat dorongan dari dalam. Tetapi juga harus ada struktur sosial atau dorongan dari luar yang memaksa orang itu untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan bersama. Oleh karena itu regulasi harus dibentuk, tim-tim yang menjadi acuan dan juga penjaga perilaku harus dibangun di setiap komunitas, dan merekalah yang terus kemudian mendorong perilaku seperti itu. Nah, pada saat yang sama kita harus sediakan bagaimana kita itu mendorong orang supaya cuci tangan kalau misalnya tempat cuci tangannya, airnya, dan sabunnya tidak tersedia. Oleh karena itu saya sebenarnya berharap
dalam kaitan misalnya contohnya cuci tangan, pemerintah itu secara masif ya di kelurahan, ya di kecamatan, di kantor-kantor, di tempat fasilitas umum itu disediakan wastafel dan juga sabun-sabunnya. Jadi nggak mungkin kita itu melakukan himbauan-himbauan secara verbal, tetapi tidak diikuti oleh fasilitas yang mendukung dan tidak diikuti oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang ada di lingkungannya untuk menjadi penjaga atau pengawal perilaku yang kita harapkan. Oke, sosialisasinya sepertinya sudah cukup jelas dan juga sudah cukup kencang, paling tidak selama kurang lebih berapa? 5 sampai dengan 6 bulan lah selama pandemi Covid ini Pak Imam. Dorongan tadi dari dalam, kemudian dari struktur sosial, dorongan dari luarnya, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa? Apakah tidak berjalan optimal sehingga masih muncul nih orang-orang yang bebal dengan sanksi sosial ini, bebal dengan bahaya COVID-19? Kita harus bertanya juga, apakah sosialisasi yang Anda anggap gencar itu efektif? Kalau hanya melalui sosialisasi, melalui televisi, radio, pamflet, ya iklan-iklan, apakah dia itu model-model sosialisasi publik seperti itu betul-betul efektif sampai betul-betul mereka memahami? Itu jadi satu pertanyaan. Mungkin harus sosialisasi yang lebih dalam, ya dalam metodologi sosialisasi ada beragam cara. Mulai dari melakukan FGD di setiap komunitas, ya, terus orang itu kemudian mendapat penjelasan face to face, paling tidak orang-orang yang dianggap tokoh bandelnya lah begitu didekati secara khusus, sampai terus kemudian diberikan sanksi, misalnya bisa saja kalau dia itu menggunakan motor dan kemudian dia itu tidak menggunakan masker misalnya, sanksinya ya motornya ditahan untuk sementara waktu gitu. Nah itu sanksi-sanksi yang lebih keras seperti itu akan jauh lebih efektif karena fungsi-fungsi ataupun alat-alat pendukung kehidupannya itu bisa untuk sementara ditahan. Ya mungkin 1-2 orang akan merasa berat sekali, tapi saya kira itu bisa menjadi pembelajaran. KTP mereka, SIM mereka, bolongin aja supaya menjadi tanda bahwa dia itu pelanggar di dalam protokol kesehatan. Nah itu jadi melekat. Nah syukur-syukur terus kemudian juga punya sanksi-sanksi yang lain sehingga dia kalau mau menebus ya dengan cara dia betul-betul bisa menjadi champion, menjadi pendorong perilaku. Baru bisa sanksi-sanksi itu dicabut misalnya. Jadi ditransformasi dari pelanggar menjadi pendorong terhadap protokol. Saya kira harus ada banyak cara yang kita temukan sehingga inovasi-inovasi untuk ini harusnya berkembang dan banyak teman-teman yang saya kira kreatif untuk melakukan itu. Oke, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam besok-besok ya paling tidak kita sudah tidak menemukan lagi masyarakat yang bebal dengan sanksi sosial. Baik, terima kasih. Paling mudah, Mbak, sebetulnya di kantor. Halo? Iya, silakan Pak Iman. Paling mudah sebetulnya di kantor-kantor misalnya. Itu kalau pimpinan gedung ya itu betul-betul didekati dan kemudian di list, di data siapa dan kemudian kita cek betul apakah direktur ataupun manajer gedung sudah mempunyai protokol kesehatan dan kemudian bagaimana penerapannya. Nah, kalau seandainya di dalam satu gedung protokol kesehatan belum dibangun dan belum diterapkan, sanksinya adalah kepada gedung itu, harus ditutup. Saya kira nanti akan mendorong para manajer gedung untuk terpaksa melakukan regulasi itu suka atau tidak suka. Saya kira itu salah satu pendekatan yang juga harus dilakukan. Demikian juga di kantor pemerintah. Jangan sampai pemerintah itu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi PNS ya yang bekerja di gedung-gedung pemerintah abai terhadap ketentuan yang selama ini justru digaungkan oleh pemerintah sendiri. Nah itu yang saya kira harusnya mendapatkan perhatian dan harusnya lebih mudah untuk dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam Prasojo sudah bergabung dengan CNN malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.